مرحبا أهلا النوادي. Masalah berjalan, wa bikulli khatwatin tamshiha, di setiap langkah yang kamu berjalan, ila sholati, ke tempat untuk sholat, yaitu masjid, sodagah, terhitung sebagai sedekah. Yang dimaksud di sini adalah satu langkah itu sudah dihitung sedekah. Satu langkah. Langkah kedua dihitung lagi 2 kali sedekah. Langkah ketiga dihitung 3 kali sedekah. Sampai ke tempat ibadah kita, masjid. Di surat Al-Jum'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, apabila diserukan untuk kalian salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah berjalan menuju ke tempat salat untuk melaksanakan salat. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'ah, dan tinggalkanlah jual beli. Wa dzarul bai'ah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ayat ini menceritakan keutamaan sholat Jumat dan kewajiban sholat Jumat. Di sini perintahnya wajib, bukan perintah sunnah. Al-amru lil wujub. Wahai orang-orang beriman, apabila dipanggil kepada kalian sholat Jumat, fas'au, segeralah pergi. Ini segerahnya ini bukan sunnah, wajib. Al-amru lil wujub. Kata dipanggil ini kita harus paham dulu, karena nanti berkaitan dengan aktivitas kita di hari Jumat. Ini hati-hati. Dilakukan dengan sengaja di saat ada panggilan sholat Jumat. Para ulama mengatakan hukumnya haram. Bukan meninggalkan sholat Jumat ya. Sudah ada panggilan tapi masih sibuk dengan yang lain, itu dikatakan haram oleh para ulama, terutama masalah jual beli, masih sibuk shopping. Kata panggilan di sini, kalau kita merujuk di dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi yang lahir 433 Hijriah, wafat 510, beliau sebutkan maknanya adalah bihadzan nida al-adzan. Yang dimaksud kata nudia di situ, diserukan, adalah panggilan azan di hari Jumat dalam konteks surat Al-Jum'ah ayat tersebut. Apabila dipanggil bagi kalian panggilan azan di waktu sholat Jumat, panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kapan waktunya? Inda qu'udil imami 'alal mimbar lil khutbah, di saat imam duduk di atas mimbar untuk menyampaikan khutbah. Jadi itulah waktu yang dimaksud dalam ayat tersebut. Kalau sudah imam duduk di atas mimbar dan sudah ada azan, kan duduk tuh ada azan tuh. Itu azan yang ada di zaman Rasul, dan hitungannya itu mulai panggilan sholat Jumat, azan yang imam duduk di atas mimbar atau berada di atas mimbar.
Itu azannya. Di saat itu tidak boleh lagi ada sibuk dengan jual beli. Makanya Allah Ta'ala nyatakan, tinggalkanlah jual beli tersebut. Kata tinggalkan di sini al-amru lil wujub, perintahnya wajib, bukan sunnah. Dan ini kondisinya memang tidak dalam keadaan terdesak, ya. Artinya dia masih bisa tangguhkan untuk jual beli itu. Para fuqaha mengatakan kalau transaksinya sudah dilakukan di waktu itu, maka akadnya sah, al-aqdu as-sahih, tapi hukumnya haram. Apa maksudnya? Ya, secara hukum jual belinya dianggap sah, tapi waktu itu mendapat dosa karena sudah melakukan hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala, ya. Kan definisi haram, ma yuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi, diberikan pahala jika meninggalkan perbuatan tersebut, namun diberikan sanksi dosa jika dia melakukannya. Dan yang menarik di sini, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah, di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj mengatakan, wa yahrumu ala dzil jum'ati at-tashagul, haram juga bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat memiliki kesibukan-kesibukan yang lain di saat sudah ada panggilan azan untuk sholat Jumat. Jadi panggilan azannya waktu khotib di atas mimbar. Ini dalam keadaan normal, ya. Kalau darurat, ada yang ketiduran, ada yang mungkin belanja, tidak sengaja masuk di waktu itu, ya. Ini sengaja, bicaranya sengaja. Udah tahu ada larangan ini, dia sengaja langgar. Nah, itu yang dilarang. Dan azan yang kedua itu diletakkan pertama kali oleh Sayyidina Utsman bin Affan di masa khilafah beliau, karena manusia jumlahnya makin banyak yang menghadiri sholat Jumat dan juga memberikan waktu pengingat, makanya diletakkan di awal. Jadi kalau azan Jumat 2 kali, ada yang awal itu untuk manggil orang hadir ke masjid, dan azan yang kedua di saat khotib di mimbar, di atas mimbar, itulah panggilan azan pada waktu untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, setelah lanjutan ayat tersebut yang tadinya ada larangan, ada panggilan disuruh tinggalkanlah semuanya, termasuk jual beli, perdagangan. Tapi setelah selesai sholat Jumat, ini menarik nih. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai sholat Jumat, kata Allah, silakan dagang lagi. Justru di situ ada fadilah. Orang yang habis sholat Jumat, dia mungkin pulang makan, jangan tutup tokonya. Itu waktu 70 kali lipat fadilah karunia Allah berikan dagang setelah selesai sholat Jumat, 70 kali lipat dibanding di luar selesai sholat Jumat. Itu ada dalam tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir. Beliau sebutkan yang dagang selesai sholat Jumat, dia diberikan 70 fadl. Kan ayatnya disebut apa? Diberikan karunia. Fadlun itu karunia, keuntungan, keberkahan, kebaikan, 70 kali lipat. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah di waktu tersebut. Jadi yang awal larangan ketika ada panggilan sholat Jumat, tapi setelah selesai Jumat ada anjuran
perintahnya anjuran, sunnah. Fantashiru fil ard. Di surat Al-Mulk Allah Ta'ala berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizkihi wa ilaihi tuhsyarun. Dia Allah yang menjadikan bumi itu menjadi dataran, maka berjalanlah, kata Allah, di berbagai penjuru negeri. Famshu fi manakibi wa kulu min rizkihi, dan makanlah dari rizki yang Allah rizkikan kepada kalian. Ada kata berjalan dengan rizki. Ada rizki yang memang harus dijemput, harus berjalan dulu baru bisa dapat rizki. Namanya rizqul am, rizki umum. Ada rizki yang sifatnya khusus. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Itu rizki khusus. Kalau di surat Al-Mulk rizki umum. Kita ngambil yang umum. Yang umum disuruh apa? Untuk menjemput rizki itu harus berjalan. Ada usaha, ada ikhtiar.